Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, pastikan kamu berada di tempat yang nyaman dan paling aman. Karena cerita ini bukan sekedar cerita biasa. Cerita ini kami rangkum dari kejadian yang pernah terjadi. Nama dan tempat sengaja disamarkan, bukan tanpa alasan. Sebelum cerita ini dimulai, satu pesan kecil. Jika kamu mendengar sesuatu yang aneh di akhir video, bukan berarti itu kebetulan. Waspadalah. Mari kita mulai ceritanya. Sabdo bocah sing kabuka meripate. Prolog, desa yang tidak pernah benar-benar terlihat di ujung timur Jawa, tersembunyi sebuah desa tua yang seolah sengaja disembunyikan oleh waktu. Jalan tanah menuju ke sana kerap berubah arah bila diselimuti kabut, dan penanda desa sering tak terlihat meski berdiri tepat di hadapan mata. Peta resmi hanya menunjukkan ladang kosong dan petak hutan jati, seolah tak pernah ada kehidupan manusia di sana. Setiap senja, kabut turun perlahan dari hutan, merambat ke ladang, menyelinap ke sela rumah-rumah kayu, dan bertahan hingga fajar. Kabut itu tak pernah benar-benar dingin, justru terasa hangat dan lembab, seperti hembusan napas makhluk hidup. Orang-orang tua desa percaya, kabut itu adalah sisa napas penunggu lama, makhluk yang lebih tua dari desa, lebih tua dari ingatan manusia. Mereka menyebutnya bukan sebagai roh, bukan pula setan, melainkan sing duwe panggonan, berarti yang memiliki tempat itu sejak awal. Bagian pertama, anak yang terlahir berbeda. Sabdo lahir pada malam ketika kabut turun lebih cepat dari biasanya. Tidak ada hujan, tidak ada angin, namun bau tanah basah menyelimuti rumah kecil tempat ia dilahirkan. Bayi itu tidak menangis lama. Ia justru terdiam, membuka mata lebar-lebar, seolah sedang mengamati sesuatu yang tak terlihat oleh bidan desa. Seiring bertambah usia, perbedaan Sabdo semakin nyata. Ia sering terjaga di malam hari, duduk menghadap sudut rumah yang gelap, matanya mengikuti bayangan yang tak pernah benar-benar tampak. Kadang bibirnya bergerak, seolah menjawab pertanyaan yang tak terdengar. Ia menutup telinga bukan karena suara keras, melainkan bisikan yang terlalu pelan. Bisikan itu datang dari balik dinding, dari bawah lantai, dari arah ladang berkabut, dan yang paling membuat ibunya ngeri, Sabdo sering menyebut hal-hal yang tidak seharusnya diketahui anak kecil. Tentang kuburan lama yang tak lagi diberi nisan, tentang sumur yang tidak boleh dibuka kembali. Bagian kedua, ketakutan dalam rumah sendiri. Ibunya adalah orang pertama yang memahami, ada sesuatu dalam diri Sabdo yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam ia menyalakan lampu minyak hingga habis, takut kegelapan memberi Sabdo ruang untuk melihat lebih jauh. Tangisnya tak pernah keras. Ia menangis dalam diam, memeluk tubuh kecil Sabdo, berdoa agar apapun yang bersarang di mata anaknya bisa pergi dengan sendirinya. Ayah Sabdo memilih diam. Ia menghindari pembicaraan tentang keanehan itu, bahkan kepada istrinya sendiri. Bukan karena ia tak peduli, tetapi karena ia tahu hukum tak tertulis desa, apapun yang berbeda harus dijaga, atau akan dimusnahkan. Baginya, berpura-pura normal adalah satu-satunya cara melindungi Sabdo. Bagian ketiga, julukan dari bisik-bisik warga. Namun desa kecil tak pernah punya rahasia abadi. Warga mulai memperhatikan Sabdo yang sering berdiri di pinggir ladang saat kabut turun. Diam terlalu lama, seolah sedang mendengarkan seseorang. Anak-anak lain menjauh, orang-orang dewasa menundukkan kepala setiap kali berpapasan dengannya. Bisik-bisik pun menyebar, dari dapur ke dapur, dari gardu ronda ke tepi sawah. Bocah kuika buka meripate. Julukan itu melekat tanpa pernah diucapkan langsung di depan keluarganya. Anak yang matanya terbuka ke dunia yang seharusnya tertutup rapat. Dunia tempat manusia hanya boleh lewat bila dipanggil. Sejak itu, Sabdo bukan lagi sekadar anak desa. Ia menjadi pertanda. Bagian keempat, penjaga warisan lama. Mbah Wiryo tinggal di rumah sederhana di pinggir hutan jati, jauh dari pusat desa. Orang-orang datang kepadanya saat sakit tak kunjung sembuh, saat mimpi buruk tak mau pergi, atau saat sesuatu mengikuti mereka pulang dari ladang. Berbeda dengan warga lain,
Mbah Wiryo memandang Sabdo tanpa rasa takut. Matanya yang sudah redup justru tampak lebih fokus ketika menatap anak itu. Ia tahu tanda-tanda itu. Ia pernah melihatnya puluhan tahun lalu, sebelum sebagian besar penjaga lama menghilang. Iki Dudu Bilahi, yang artinya ini bukan musibah, katanya pelan suatu malam, ketika kabut menggulung di antara batang jati. Iki warisan getih, yang artinya ini adalah warisan darah. Sing ambien enjaga wates, saiki meh entek. Mereka yang dulu menjaga batas, sekarang hampir punah. Kemampuan Sabdo adalah sisa garis darah penjaga, manusia yang dulu bertugas menjaga batas antara dunia manusia dan dunia penunggu lama. Bagian kelima, mata yang terbuka tak bisa ditutup. Namun setiap warisan selalu meminta balasan. Mbah Wiryo tahu, selama Sabdo masih kecil, kabut hanya mengamati. Ia menguji, mengukur, menunggu saat mata itu benar-benar siap. Tanda-tandanya mulai muncul ketika Sabdo bermimpi tentang tempat-tempat yang tak pernah ia datangi, jalan tanah tanpa ujung, rumah-rumah kosong tanpa pintu, dan sosok-sosok yang berdiri di balik kabut sambil memanggil namanya. Suatu hari, kabut tak lagi berhenti di ladang. Ia merambat hingga halaman rumah Sabdo. Dan saat itulah Mbah Wiryo sadar, waktu memilih hampir tiba. Sabdo kelak harus menentukan jalan, menjadi penjaga batas, mengorbankan hidup normalnya, atau menjadi pintu, dan membiarkan sesuatu yang lama akhirnya kembali sepenuhnya ke dunia manusia. Kabut pun menunggu jawabannya. Bagian ke-6 pemilik yang menuntut. Kabut malam itu tak lagi bergerak seperti asap. Ia menggumpal, mengeras, seolah menjadi dinding hidup yang menutup dunia luar. Di halaman rumah, tanah bergetar pelan. Bukan gempa, melainkan napas dari dalam bumi. Sabdo berdiri terpaku. Matanya terbuka lebar, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Di hadapannya, tanah mereka perlahan, menganga seperti mulut yang lapar. Dari celah itu muncul bau anyir tanah basah bercampur darah lama. Lalu terdengar suara, berat, dalam, seolah berasal dari perut bumi. Kowe sing delok, kowe sing kabukak. Kamulah yang melihat, kamulah yang matanya terbuka. Mbah Wiryo berlutut di tepi halaman. Suaranya bergetar. Eyang, waktu durung rampung. Eyang, waktunya belum selesai. Sosok itu tersenyum, senyum yang bukan milik manusia. Perjanjian ora nate ngenteni waktu. Sing bukak meripat, kudu bayar. Perjanjian tidak pernah menunggu waktu. Siapa yang membuka mata, harus membayar. Sabdo merasakan dadanya sesak. Di kepalanya berputar mimpi-mimpi itu, jalan tanpa ujung, rumah tanpa pintu, suara yang memanggil namanya dari balik kabut. Kini ia tahu, semua itu bukan mimpi, melainkan undangan. Sosok pemilik pesugihan melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah tenggelam. Kowe duwe loro dalan, bocah. Kamu punya dua jalan, nak. Penjaga lawang, utawa dadi lawange. Menjaga pintu, atau menjadi pintunya. Bayangan celeng itu menggeram pelan. Kabut berputar lebih cepat, seperti menunggu keputusan. Air mata Sabdo jatuh ke tanah. Begitu menyentuh bumi, tanah langsung menyerapnya, seakan hidup. Mbah Wiryo memejamkan mata. Ia tahu, setelah malam itu, tak akan ada jalan kembali. Karena mata yang sudah terbuka, tak pernah bisa ditutup lagi. Sabdo menarik napas panjang, seolah udara malam terakhir yang masih bisa ia miliki sebagai anak biasa. Kabut di sekelilingnya berdenyut, mengikuti detak jantungnya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya, Sabdo menatap lurus ke arah sosok itu. Yen aku milih jogo, jika aku memilih menjaga, opo sing bakal kelakon karo uripku, apa yang akan terjadi pada hidupku? Sosok itu tersenyum, senyum yang bukan milik manusia. Perjanjian ora nate ngenteni waktu. Sing bukak meripat, kudu bayar. Perjanjian tidak pernah menunggu waktu. Siapa yang membuka mata, harus membayar. Sabdo merasakan dadanya sesak. Di kepalanya berputar mimpi-mimpi itu, jalan tanpa ujung, rumah tanpa pintu, suara yang memanggil namanya dari balik kabut. Kini ia tahu, semua itu bukan mimpi, melainkan undangan. Sosok pemilik pesugihan melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah tenggelam. Kowe duwe loro dalan, bocah. Kamu punya dua jalan, nak. Penjaga lawang, utawa dadi lawange. Menjaga pintu,
atau menjadi pintunya. Bayangan celeng itu menggeram pelan. Kabut berputar lebih cepat, seperti menunggu keputusan. Air mata Sabdo jatuh ke tanah. Begitu menyentuh bumi, tanah langsung menyerapnya, seakan hidup. Mbah Wiryo memejamkan mata. Ia tahu, setelah malam itu, tak akan ada jalan kembali. Karena mata yang sudah terbuka, tak pernah bisa ditutup lagi. Terima kasih sudah menemani cerita malam ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena di channel ini cerita horor tidak pernah benar-benar berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.